Dari dulu aku suka banget berkebun. Cuma masalahnya saat ini kita tinggal di Kanada yang seperti teman-teman tahu sendiri, musim dinginnya itu luar biasa banget. Saking dinginnya. You're sucking dingin. Oh dear. It's so cold. It's so Oh cold. my god. Super cold. Nah, selain itu kita juga nggak punya lahan untuk bercocok tanam. Itulah kenapa berkebun di dalam rumah merupakan solusi yang tepat untuk saat ini. Nah, berkebun di dalam rumah ini kita bikin 3 hal atau 3 jenis. Yang pertama adalah hidroponik atau hydroponik gitu ya. Yang kedepannya nanti pelan-pelan akan kita convert ke aquaponik. Kemudian kita juga bikin microgreen dan juga sprout. Hidroponik adalah metode bercocok tanam yang tidak menggunakan media tanah atau soilless medium. Nah, medianya apa aja? Itu banyak banget ya, seperti rock wool. Kemudian ada juga yang namanya lightweight expanded clay aggregate atau LECA. Kemudian bisa juga menggunakan gravel atau batu kecil dari sungai. Kemudian juga bisa menggunakan coco coir atau serabut kelapa. Dan juga perlite. Anyway, nah secara simpelnya kita akan bagi menjadi 5 bagian. Bagian yang pertama adalah grow bed, di mana kita akan menanam sayur dan buah. Nah, grow bed kita terbuat dari IBS tote atau intermediate bulk containers, food grade yang akan kita potong menjadi 2 bagian. Bagian yang kecil yang kita gunakan untuk grow bed itu berukuran seperti berikut. Kemudian sebagian lagi yang lebih besar itu akan kita gunakan menjadi water tank atau tempat penampungan air. Nah, tempat penampungan air ini akan menampung kurang lebih 1040 liter air. Kemudian air ini akan dialirkan ke dalam grow bed tadi ya untuk membanjirinya selama kurang lebih 2 menit, kemudian nanti akan turun ke bawah. Nah, untuk proses itu adalah bagian ketiga atau plumbing. Nah, plumbing ini terdiri dari pompa air, kemudian pipa-pipa air yang menyalurkan air ke atas ke bawah kayak gitu deh. Nanti aku liatin aja deh. Berikutnya adalah grow media. Menurut hasil research kita, ternyata LECA itu adalah media yang terbaik karena selain higienis, bersih, nggak berat atau ringan, awet, tahan lama kayak gitu ya, memiliki banyak rongga, itu artinya banyak oksigen untuk akar-akar dari tanaman kita. Nah, kemudian rongga-rongga ini juga disukai oleh bakteri yang baik. Bakteri yang baik ini akan berkembang biak yang kemudian ke depannya akan memberi nutrisi ke tanaman-tanaman kita. Nah, masalahnya di sini nyarinya itu nggak gampang dan juga harganya lumayan mahal. Anyway, langsung aja yuk, aku akan ngajak teman-teman ikut aku hunting LECA. Let's go. Okay, ready to go. Pertama, kita pergi ke garden center. Garden center itu tempat di mana kita bisa menemukan kebutuhan seputar berkebun dari mulai nursery, bibit, pupuk, perlengkapan berkebun, pokoknya macam-macam deh. Let me see how much is the Buddha. 400. Mahal. Ternyata harga patung Buddha di sini cukup mahal. Smells good. Oh my god. Nah, dari sana mereka menyarankan kita untuk pergi ke tempat toko khusus untuk hidroponik. Ah, this is the best. Oh, so what's it say on it? Oh, it's closed. That one right there, baby. Where? Uvert. It's open. Uvert is open, right? Selamat pagi. Seperti rencana kemarin, hari ini kita akan ke hidroponik
toko hidroponik untuk membeli beberapa perlengkapan selanjutnya. Oke, let's go. Jadi kemarin walaupun tulisannya tokonya buka, tetapi nggak ada orang sama sekali, jadi kayak tutup kayak gitu ya. Itulah kenapa kita datang lagi dengan harapan kita bisa membeli lekanya ya. What is it now? For delivery, call this number, Call it ini. which is the picture you took before, right? Iya. Nah, bapak yang satu ini bukan pemilik toko hidroponik itu, melainkan tetangganya. Nah, dia memberikan informasi lebih lengkap mengenai bagaimana cara kita bisa menghubungi pemilik toko itu. So, The place is empty. why? Close? He's closed it. Dan ternyata masih belum berhasil juga kita. Nah, ini hidroponik kita masih kosong, belum ada ikannya. Nanti kedepannya kita rencananya akan taruh ikan trout atau bahasa Indonesianya ikan forel gitu kan. Nah, untuk ikan forel ini sangat baik di sini karena di sini suhunya kan dingin dan mereka suka dingin. Jadi rasanya tuh kayak salmon ya, masih satu family sama ikan salmon. Salmon. Terus mereka itu maunya airnya harus bersih, jadi harus berdasarkan filtrasi yang mantap deh pokoknya. Nah, kebetulan untuk air kita itu udah pasti bersih karena saringannya banyak banget prosesnya untuk bisa diminum ya airnya. Nah, untuk grow bednya, oke, kita lihat dari dekat. Kita menggunakan media leka yang susah banget nyarinya, walaupun akhirnya kita bisa dapetin. Kita lihat yuk makananku apa aja di sini aku kembang biakan. Oke, di sini aku punya kale, timun, cucumber, bean. Yang kelima adalah microbe atau bakteri yang menguntungkan. Bakteri yang menguntungkan ini akan mengubah kotoran ikan menjadi nutrisi buat tanaman kita. Sistem hidroponik ini yang kedepannya akan kita ubah menjadi aquaponik, harganya di sini di pasaran itu kurang lebih 20 juta. Untungnya bapaknya anak-anak itu seperti MacGyver. Jadi dia bikin semuanya sendiri dari awal sampai akhir. Dengan modal antara 2 sampai maksimal 5 juta lah. I'm the toucan. Nah, rencananya kita akan bikin satu lagi yang akan kita koneksikan dengan yang pertama ini. Nanti aku akan bikin video tutorialnya step by step. So, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu karena setiap minggunya aku akan bikin video mengenai health, wealth, and stealth. Video ini adalah video berkebun di dalam rumah part 1. Yang berikutnya adalah mengenai microgreen dan juga sprout. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!